Bagus soundnya. Renovasinya belum lama ya kayaknya. Baru baru lihat. Kemarin. Hmm, keren. Nih, mau di paling lama setengah 10 aja ya. Kita nggak lama kok. Oh iya, Pak. Heeh. Nanti dibantu buka dulu berarti sama itu sih. Izin biasanya ditunggu sampai jam berapa ya? Setengah 9 aja ya. Setengah 10 maksudnya. Soalnya kita nggak lama kok, cuman ini ya, mengenalin. Materinya cuman itu yang ada di depan, jadi cuma satu halaman. Nanti lebih ke kemanfaatan aja. Jadi ibu-ibu eh, bisa menjadi agent ya, agen perubahan kesehatan lingkungan. Oke, apa ya? Ya, dibanyakin aja. M- Mungkin kita sharing atau ngobrol dulu sambil nunggu setengah 10 ya, daripada ini. Sambil dimakan aja snacknya, silahkan. Oh puasa, berarti dibawa pulang buat putra putrinya. Masya Allah. Kalau selama ini boleh tahu nggak? Ini mumpung nggak ada Pak Kapus, ini sebagai ibu-ibu kader ya. Kadernya ada yang bapak nggak? Ibu-ibu semua? Masya Allah, luar biasa. Bapaknya kerja soalnya ya. Oke. Kalau direkam belum? Oke. Eh, dari peserta yang hadir sudah berapa lama jadi kader? Sejak sejak berapa hari? Berapa hari? Baru 3 hari. Yang paling lama eh, itu, oh mas, sudah lama sekali. Iya. Sekarang juga kayaknya belum layak gaji sebenarnya ya. Cuman semangatnya lebih ke arah memang tujuannya akhirat gitu. Sama. Saya dulu sebelum di Dinkes itu di Pusmas Karangmulya Malang Banteng. Mungkin ada yang tahu. Jadi tahun pertama kedua itu PP 70 kilo kali dua naik motor Supra merah masih sekarang. Terus karena dibutuhkan di Dinkes, eh, tapi nggak di kesehatan lingkungan. Saya dulu di kesehatan lingkungan di tahun apa ya? 2000, sudah 2000 sih. 2008, 2009. Kalau yang senior ya Mbak Titin sih. Senior, benar-benar senior, paling senior di Pangkalan Bun untuk kesehatan lingkungan. Ya, itu sedikit gambaran yang di depan itu. Mungkin selama ini sudah sangat paham ya, saya nggak akan menyampaikan tentang materi sanitasi secara spesifik khusus gitu ya maksudnya, tapi lebih pada eh, pengalaman kita, terus tujuannya apa sih gitu, terus nanti apa yang bisa kita lakukan untuk membantu merubah ya, bukan yang merubah kan Tuhan ya, Allah ya, yang menggerakkan kan yang Maha Kuasa. Kalau kita cuman mendorong, semoga dorongan kita bisa menyebabkan perubahan yang lebih baik. Nanti dikirim kok ke ibu semua. Tapi boleh difoto.
Nanti kita foto bareng juga, insya Allah. Di paling atas itu media sanitasi. Ya, harapannya nanti itu bisa membantu karena saya dulu sempat kuliah 3 tahun di kesehatan lingkungan. Jadi pengen punya sesuatu yang bisa manfaat, insya Allah gitu. Nanti, ini masih nanti sih. Kalau mungkin ibu punya cerita, ceritanya mungkin kalau nggak biasa nulis, direkam aja. Kalau HP-nya bisa ngerekam kan ya sekarang rata-rata. Iya, karena sudah smartphone semua ya. Kalau enggak, biasanya minjem punya putra putrinya. Atau ada yang punya cucu kayaknya nih. Banyak ya. Iya, iya. Nanti kenalannya udah jam setengah 10 ya. Enggak apa-apa. Kebiasaan. Satu satu RT dengan Mbak Titin, Bu Titin Kita nggak diakui sama bapak. sama-sama. Nggak diakui kita dong. Panggilnya wajahnya sih. Enggak, bapak tuh kalau jalan tuh kalau salah terus loh kalau tadi emang ya. Itu pun kalau ketemu ya. Iya. Iya, makanya yang apa namanya? Yang alat ini tadi yang cari untuk bisa dicari ditemukan itu kalau mau digunakan bisa nanti kan punya usaha ini kan. Iya, nanti dipromosikan dari situ. 2 menit lagi ya. Nunggu. Oh ya, mau ditunggu itu. Oh, nggak apa-apa nunggu. Ya kita ngobrol dulu lah kalau gitu. Oke. Kalau sekarang boleh tahu dari pemerintah kader dapat berapa? Dari desa ya? Lurah, ya, ya. Dulu soalnya waktu saya masih ada, sekarang nggak ada ya. Ininya, macam kayak insentif donor dulu. Ya, sekarang nggak ada. Pemerintah uangnya dipakai MBG, pakai MBG. Tapi bagus loh MBG, karena banyak yang dapat nutrisi baru. Oh gitu. Oh, dilaporkan aja kalau gitu. Maksudnya untuk masukkan laporannya bukan laporan negatif. Karena iya iya. Soalnya syaratnya MBG itu ada ahli gizinya di situ. Terus ahli masaknya ada berapa gitu. Iya, tiap hari lumayan kalau harusnya diperbaikan. Mungkin baru awal belum banyak yang berjalan baik. Tapi ya semoga lebih baik. Mari, mari. Ya, kalau misalkan Mas Rama kita izin mulai aja gitu. Disampaikan. Iya, kita nggak lama kok. Paling ini, cuman kita ngobrolin itu yang ada di depan itu. Jadi ini juga nanti buat teman-teman yang di Puskesmas sama di Pustu, pokoknya insan kesehatan bisa bikin materinya juga nanti untuk mengisi media sanitasi.com. Coba dibuka browsernya mas, mediasanitasi.com. Masih bahasa Inggris tapi saya ngejar nggak sempat sama Google Map sama Google Search. Tiga itu browser tagnya. Mediasanitasi.com terus Google Map sama
Google pencarian. Mulai Oke, sudah di ACC. Izin kalau gitu. Nggak apa-apa. Oke, mari minta tanpa mengurangi rasa hormat. Silahkan diwakili membuka. Oh iya, bisa semua. Gitu. Di sana aja, biar masuk kamera. Sini, sini. Itu nanti nggak mas? Saya yang di situ. Nah, sini silahkan. Oh ini aja. habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang sekalian. Terima kasih telah hadir pada hari ini dalam kegiatan sosialisasi dan pengembangan pengetahuan kesehatan lingkungan yang berkelanjutan bagi kadar kesehatan melalui media sanitasi oleh Pak Abdul yang akan dilaksanakan pada hari ini di Aula Puskesmas Padurejo. Saya selaku pembawa acara. Ini untuk dapat menyampaikan secara saya terima kasih. Oke. Oh, bunyi lagi. Terima kasih ke Ibu pembawa acara. Tadi sudah sempat ngobrol ya. Nah, mulai dulu karena yang ditunggu belum hadir, Bu Ketua. Jadi satu puskesmas ada ketuanya gitu ya. Iya. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan ke Ibu semua. Strukturnya ada bendahara, sekretaris gitu juga ya, pengurus ya, terus sama anggota. Oke. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua yang telah memberikan kesempatan kita pada hari ini bisa ketemu, bisa belajar, dan bermanfaat. Nah, harapannya selama ini Ibu sudah dapat pemahaman, pengetahuan, dan pemahaman dari teman-teman kita di Puskesmas, Pustu, dan mungkin dari media sosial juga ya. Dapat informasi dari media itu ada YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Mungkin bagi yang putra-putrinya sudah remaja, seperti yang di depan itu, remaja, oh udah diganti. Pasti ngelihatin anak-anaknya nonton, scroll-scroll HP, dan seterusnya. Kadang jengkel juga ya, sebagai orang tua. Habis baterainya. Izin minjem satunya. Oke. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini jelas. Ya, kembali ke sosial media, kita harus bisa bijaksana menggunakannya. Salawat dan salam juga kita aturkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena di sini mayoritas Muslim, ya kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Ini baru persiapan, waktunya kita banyak beramal untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Tentunya nyambung juga nanti dengan sanitasi atau kesehatan lingkungan. Jadi mungkin kita nggak usah lama-lama, nanti sesinya dibagi dua. Yang pertama saya mungkin cerita tentang gambar atau foto di depan itu, ya paling lama nggak nyampe setengah jam lah, mungkin 20-an menit. Habis itu nanti kita diskusi, ngobrol aja. Terus di obrolan itu ada harapan, pengalaman dulu tadi udah sedikit cerita ya, pengalaman, terus rencananya seperti apa, baik rencana nanti bersama
media sanitasi titik com. Itu kalau bahasa internet tuh makanya ngomongnya pakai bahasa Inggris, media sanitasi.com, biar kayak anak-anak kita yang sudah biasa. Sekarang kan anak sekolah sudah harus pakai internet ya. Ujian juga saya lihat anak saya yang mungkin kita yang sudah ada SMP, SMA ke atas biasanya udah pakai HP semua, smartphone semua. Cuman kemarin saya ada yang di SMA 2 nggak boleh pakai bawa HP karena ada sesuatu yang menyebabkan akhirnya dilarang bawa HP di jam sekolah. Nah itu salah satu yang akan kita sambungkan. Itu di sebelah kiri kan ada materinya tentang remaja, promosi kesehatan. Sebenarnya di Puskesmas itu ada promosi kesehatan terpisah ya dari kesehatan lingkungan ya. Cuman kalau di ibu-ibu kader sebenarnya sangat memerlukan pemahaman atau mengetahui juga terkait dengan promosi kesehatan. Karena kesehatan lingkungan itu salah satu bagian dari, boleh dibilang ya, untuk bisa menyampaikan ke masyarakat harus bisa juga mengetahui cara-cara menyampaikan eh, kesehatan lingkungan pada masyarakat itu bagaimana biar mudah diterima. Ya, saya pakai bahasa yang mungkin panjang dan mencari bahasa yang mudah dipahami. Nanti kalau ada yang bingung, angkat tangan aja ya, cari tahu. Nanya aja, saya nggak paham gitu. Saya coba pakai bahasa yang mudah dipahami. Nah, dari sesi ini tadi, atau rencana kita mungkin 20 sampai setengah jam tadi, yang pertama izin perkenalkan dulu, tadi belum kenalan. Nama saya, tadi udah dikenalin sama moderator, sama pembawa acara. Terima kasih, nama saya Unggul Cahaya Saputra, tinggal tetangganya Ibu di RT 3, sama Bu Titin juga. Sudah sejak 2012 di situ. Sebelumnya di Kampung Baru dari 2008. Nikah 2008 di Pangkalan Bun juga. Kalau saya lahir di Jogja 1980 yang lalu, 45 tahun yang lalu. Kelihatannya masih 20-an ya. Ternyata sudah jenggotnya putih. Ya. Cucunya masih direncana. Insya Allah semoga diberikan nanti. Ibu-ibu di sini saya lihat tadi udah nanya juga ada yang sudah punya cucu. Kalau anaknya cucu apa cicit ya? Sudah ada? Oh belum. Oh iya, cucu ya. Nah, kesehatan lingkungan ini seperti yang digambar itu eh, harus bisa ngobrol dengan semuanya. Dari yang masih bayi sampai yang sudah nenek harus bisa ngobrol. Karena kita mau menyampaikan ilmu kesehatan tentang perilaku salah satunya. Di situ ada perilaku kan. Nah, cuman kalau hitungan jumlah yang paling banyak kan apa? Remaja, bayi, orang tua, dewasa ya. Iya. Cuman yang paling energik, paling paling banyak tenaganya remaja ya pastinya ya. Mereka nggak makan sehari masih kuat gitu. Kalau kita kayaknya sudah lemes. Oh iya Ibu Tua, selamat datang. Maaf, ini tadi baru ngobrol, dibuka dulu. Hmm. Silahkan Bang Deddy. Mari Ibu, izin ini di depan kosong masih. Hmm. Oh ada yang meninggal.
Iya, iya. Iya. Mohon izin Bu ya tadi eh, belum lama dan mungkin nanti mohon izin bisa disampaikan ininya nanti eh, pengalaman memimpin tim kader atau saya kasih pengantar dulu kalian. Oke. Ya, perlu gitu. Kita santai. Kalau teman-teman di Puskesmas mungkin, oh ini ada inputan ini diisi macam gitu ya. Itu enggak. Kalau ini nanti semoga enggak ada ngisi. Oke, izin perkenalkan diri ulang, singkat tapi ya. Saya saat ini masih di Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat. Dulunya di Puskesmas Karangmulya, Kesehatan Lingkungan juga. Nah, kebetulan di bawah itu ada 4 logo, itu sponsor kita, tapi sponsornya cuma bantu doa. Jadi ada Dinas Kesehatan Waringin Barat, itu tempat induknya kesehatan di Pangkalan Bun. Terus yang kedua, Puskesmas Madurejo yang kita pinjam aulanya ya, sama tim dari Puskesmas. Terus Tiges Wirasada, kebetulan saya masih belajar di Tiges Wirasada secara online. Terus yang terakhir, yang keempat, itu mediasanitasi.com. Tadi sudah saya kasih tahu cara membacanya. Mediasanitasi.com. Ini yang nyambung dengan pelajaran. Dengan hari ini kita ngumpul di sini untuk uh, tulisannya sosialisasi biar keren itu kemarin. Sebenarnya saya ditanya sama Mbak ini Desi kemarin, apa ya judulnya ya? Tiba-tiba ada ide sosialisasi aja deh. Gitu. Tapi sebenarnya kita pengen mendampingi ke depannya implementasi secara langsung eh, pemanfaatan media sanitasi. Kalau selama ini sanitasi itu sudah dipahami, ya sudah ketahui sebagai Ibu ya. Sanitasi itu kesehatan yang sifatnya ke lingkungan, gitu ya. Sama harusnya ya teorinya gitu. Nanti dampaknya ke tubuh kita juga. Kalau ahli gizi itu masalah gizinya, jadi dimakan apa. Kalau sanitasi itu lebih ke lingkungan dan perilaku terhadap lingkungan kita. Jadi misalkan yang sering contohnya itu ada nyamuk, kita ngurusin nyamuk ya kurang kerjaan ya. Tapi memang harus dikerjain, kalau nggak ada pekerjaan menghilangkan nyamuk bisa sakit kita. Karena ada namanya vektor penyakit. Saya nggak masuk ke sana, nanti udah diajarin sering sama teman-teman di Puskesmas. Cuman bagaimana menjembatani eh, lebih banyak ke perilakunya ya. Jadi mungkin itu kenalan saya sebelumnya di Puskesmas juga. Saat ini di Dinas Kesehatan, saya malah lebih ke arah teknologinya sekarang ngurusinnya. Jadi kalau PNS ASN itu eh, yang penting ada kerjaannya gitu. Jadi spesialisasinya bisa semuanya sesuai dengan, tapi ya itu enggak semua. Ada yang memang kayak dokter itu ya memang spesialis dokter. Kalau yang umum, nah itu yang bisa kemana-mana. Mungkin itu sedikit pengantar itu terkait dengan kita hari ini. Mungkin mohon izin bisa disampaikan mungkin cerita pengalaman kader di teman-teman kader di Madurejo seperti apa, terus harapannya mungkin diwakili Ibu. Tadi saya nanya, mungkin nanti di akhir boleh ditambahin sama Ibu yang lain. Terus satu lagi yang tentang media ini. Kalau media itu istilahnya kayak kayak alat untuk kita baca lah gitu. Kita baca atau dengarkan. Dan nanti kita akan ada media sanitasi untuk menjadi alat. Kita bisa dengerin kan ada YouTube-nya juga nanti. Kalau selama ini mungkin buka HP itu saya turunkan di scroll ya istilahnya ya. Scroll-scroll itu hanya
yang muncul apa? Nah, nanti kita harapannya bisa ngarahin eh, anak kita, tetangga kita biar nyari yang setidaknya kalau dia scroll yang entertain atau yang hiburan, setidaknya ada yang ilmunya juga gitu. Kalau saya coba ingatkan di keluarga minimal itu ada yang selain yang asal-asalan hiburan juga harus ada yang berilmu lah setidaknya gitu. Apalagi kita yang mau ini ya, mau puasa ini kan tadi mungkin mau ibadah, setidaknya ada ilmu dunia, ilmu akhirat juga gitu. Kalau scroll itu kan sangat-sangat dunia banget gitu. Nah dunia juga ada yang bermanfaat, ada yang enggak. Kalau yang scroll itu kebanyakan sih enggak bermanfaat gitu. Hanya menambah kesenangan lah istilahnya gitu. Nah kita akan nanti bisa ngobrol tentang bagaimana biar HP kita ini lebih manfaat. Gitu. Karena saya melihat nggak cuma di sini sebenarnya semua sedunia itu rata-rata ya cuma scroll-scroll banyak yang tidak bermanfaat. Makanya ini nyambung ke semuanya, tapi materinya kita tentang kesehatan lingkungan. Cuman menyampaikan kesehatan lingkungannya tidak seperti yang biasanya teman-teman di Puskesmas lakukan. Itu caranya kita dengan media sanitasi.com tadi. Nah, mungkin silakan Ibu Ketua, belum kenalan tadi. Ya, silakan dilanjut ceritanya. Boleh cerita pengalaman dari Ibu mungkin terus harapan Ibu dengan adanya ya TikTok boleh diceritain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ya, benar. Siap. Pahalanya banyak. Yang besar pahalanya. Siap. Alhamdulillah. Sudah siap seumur hidup Ibu. Bicara sama Mbak Desi. Sedangkan masihnya biasanya atau demam begini itu ya mas ya. Untuk nyamuk dan negara ini kayaknya kita itu sekarang udah kayak ada penurunan gitu. Alhamdulillah. Kayak di lingkungan itu Kasusnya saya kurang. tahun 2000 berapa gitu ya, masih awal ibu lain bicara maksudnya bupatinya masih awal-awal ibu Hidayah ya, yang dulu sesi dulu. Ya, ya. Alhamdulillah Puskesmas Madurejo juga pernah turun dari angka besar apa ya, turun untuk demam berdarahnya kami benar-benar dulu benar turun dari yang biasanya melonjak tuh banyak yang ada yang meninggal sampai karena waktu itu kita ada Jumat bersih, ada gerakan Jumat bersihnya nggak cuma kami aja gitu loh mas. Semua. Tapi dari dinas kami mengharapkan itu dari dulu setelah COVID ini dari dinasnya udah nggak mendekat ke kami sama sekali, tapi kami disuruh jalan gitu. Karena apa, kadang warga pun bertanya, sekali-sekali lah orang dinas. Sebenarnya kami senang aja. Alhamdulillah untuk ibu-ibu kader BCA atau Jumatip kapanpun siakas pagi aja kita diajak Mbak Desi jalan. Luar biasa. Itu saya sampaikan, Bu. Jalan mas, tapi Mbak Desi nggak mau, katanya harus sekarang itu yang 2026 kita nggak bisa hujan-hujan ya Mbak Desi ya. Kalau dulu kita hujan-hujan jalan, tapi 2026 ini ada peraturan baru, jadi nggak boleh hujan-hujan. Kasihan juga kadernya nanti sakit kan, kadernya apa sih? Pralansia ya. Kadernya kebanyakan pralansia. Jalan sih belum. Masih pra semua kok para. Ini kan ada teman-teman yang baru juga yang baru bergabung di kader Jumantik atau kader Lestri. Mohon arahannya apa aja sih untuk kedepannya untuk mengecilkan atau menurunkan dampak dari demam berdarah itu aja sih.
Ya. Terima kasih. Wabillahi saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu tepuk tangan untuk itu, luar biasa. Untuk kita semua. Ya, alhamdulillah ini langka kayaknya ya, yang sharing seperti ini. Kita yang berbagi cerita, nanti kalau yang lain silahkan loh, ya cuma Bu Ketua. Tadi pesannya saya tangkap, nanti saya sampaikan ke teman yang membidangi kesehatan lingkungan khususnya di dinas. Saya di dinas, cuman saya ngurusinnya komputer. Tapi kalau di rumah ada itu apa namanya, jarang juga sekarang ya, nggak seperti dulu ya. Tapi Pak RT kamu bagus sekarang. Dulu juga bagus sih. Nah, semoga di RT yang lain juga itu. Tahu saya di RT. Aku diusir dari rumahnya. KTP saya udah RT 3 sekarang, dulu di Kampung Baru. Ya, cuman sedikit-sedikit kita bersama-sama ya. Nah, ini upaya kita, ya kami khususnya yang bukan orang kesehatan saat ini ya di kerjaan kantor, tapi membuat media sanitasi.com itu. Jadi nanti ibu-ibu bisa buka dari HP atau dari apapun itu, komputer maksudnya, atau laptop, atau minjem punya putra-putrinya, itu ada beritanya. Nanti di YouTube juga insya Allah akan kita buat. Untuk hari ini belum pakai bahasa Indonesia, masih bahasa Inggris. Karena buatnya pakai bahasa Inggris. Jadi tampilannya masih bahasa Inggris, mediasanitasi.com. Nah, berikutnya tadi disampaikan oleh Bu Kurnia, yang paling menjadi garis bawah atau paling terkesan ya Bu ya, itu demam berdarah ya. Di antara semua penyakit yang ada, ternyata demam berdarah paling berkesan itu. Pernah ada kasus kena demam berdarah nggak di keluarga? Alhamdulillah. Ya, kalau di tempat RT 3 lumayan langganan. Iya, padahal di situ ada 3 orang dinkes di situ. Ada, kenapa? Hari ini, subhanallah. Mas, ya. Paling tua KTP-nya doang. Ada penyamaran. Nah, udah dikonfirmasi. Mungkin kayak dulu saya KTP masih kampung baru, tapi saya di sini. Yang di mana itu? Mungkin di ini mungkin. Ya, mungkin di Barakan mungkin ya. Nah, ini juga kendala kita. Terus terang kendala kalau orang Barakan itu kan kita nggak terlalu hafal ya. Jadi orang cuma Ya, betul. Kadang domisili itu kan pakai nama domisili, bukan KTP asli itu. Nanti kita sampaikan Pak RT. Pak, tangganya di Iya. Oke. Oke. Ya ini masukan nanti saya sampaikan juga ke teman-teman yang ada di atas. Kalau kami ruangannya di bawah, jadi perlu jalan dulu ratusan meter gitu, 50 meter. Ya saya di dinas, sebenarnya kan dinas lumayan luas. Gitu. Beda gedungnya. Nanti habis ini kami sampaikan terkait enggak kami datangi, kan biar sehat. Keselengnya tadi itu mau ikut dokter ini Yuni, ya sama ada beberapa di sana. Kebetulan beliau senang ikutan, tadi mau ikut saya ajak. Beliau juga di media sanitasi ini ikut gitu. Nah berikutnya nanti ibu-ibu semua, teman-teman petugas kesehatan juga khususnya di Gaseleng itu bisa menyampaikan informasinya seperti ini tadi.
Nah, nanti bisa kita infokan di media sanitasi itu. Nanti bisa pakai WA dan seterusnya. Kalau ibu-ibu tahu Borneo News, tahu ya media sanitasi seperti itu. Tapi yang online seperti itu. Tapi fokusnya ke sanitasi kesehatan lingkungan. Kalau Borneo News kan berita umum ya. Nah, di tim ini kita ada dokternya yang tadi dokter Yuni, tapi dia di Keseling juga. Jadi nanti udah kenal mungkin ya. Ya, belum. Tadi hampir mau ikut, tapi nah itu beliau ikut Zoom. Bisa ditanya langsung ini sama Bu Dok Yun. Beliau tinggal di Kumai. Ya, beliau pimpinan redaksinya mediasanitasi.com. Iya, jadi ini uh, awal kita untuk membantu ibu-ibu semua. Nanti kalau ada yang perlu dana, kami sampaikan ke Bupati. Menyampaikan. Mulainya dari menyampaikan, kalau media sanitasi jadi besar, ada duitnya kita bagi. Seperti ini kan kita berbagi snack. Jadi nggak ikhlas nanti diomonginnya. Kebetulan kita belum minta donasi sama Puskesmas sama Dinkes ini, jadi ya yang ada dulu gitu. Nah harapannya nanti selama ibu-ibu khususnya bisa menggerakkan tadi yang dirasakan Bu Kurnia. Nanti Bu Dokter mohon izin waktunya nanti bisa menyampaikan ya sedikit pesan nanti. Tadi ada komplain dari Bu Ketua Kader, orang dinas khususnya di kesehatan lingkungan nggak pernah jalan ini. Kamu mau langsung ngomong Bu? Boleh ini langsung sama beliau. Nggak apa-apa. Oh, lanjut, mungkin biar interaktif bisa disampaikan Bu Dokyu sama Bang Ali. Oh nggak bisa. Oh iya ya, saya wakili ya nanti di ini. Oke, ya bisa ditulis pesan aja mungkin. Nanti saya bacakan. Ya, yaitu salah satu mungkin kendala kita ini saat ini, ya ini sedikit bukan membela, karena saya dididik jadi ikut jawab enggak, cuman kita perlu hanya minta pada Allah sih. Yang pasti mengabulkan itu hanya Allah. Allah nanti berikan kita kekuatan, atau kalau yang mungkin ada yang non Muslim kan ada. Nah, kita yakin pada uh, kemampuan Tuhan ya, kemampuan Allah, bahwa dana dan sebagainya itu hanya sarana saja gitu. Memang kita saat ini semua perlu uang ya. Uang itu bisa dipakai untuk beli segalanya. Walaupun apa namanya uang itu bukan segalanya, tapi semua di dunia ini sedekah pun juga pakai uang, kecuali sedekah yang pribadi. Nah, di media sanitasi ini harapannya nanti bisa membantu ibu-ibu semua, khususnya di kader Kesling, khususnya tapi tidak khusus Kesling juga sih, kita kan berbagi itu untuk semua ya, tidak cuma Kesling. Cuman karena kita kok ngomong ngobrol di Kesling dan medianya media sanitasi, media kesehatan lingkungan, jadi ya kita berbaginya ke tetangga dulu, baru ke Kesling. Kalau tetangga kan utama ya, setiap hari kita ketemu. Kalau ke Kesling mungkin kalau seperti ini aja kita ketemu. Tiap bulan ketemu, luar biasa. Nanti kemarin saya sampaikan, saya kira itu memang di sini, ternyata di tempatnya ibu-ibu gantian ya, sampai di sini. Ya mungkin nanti kalau Bu Dokter atau yang lain di Kesling khususnya, atau pejabat nanti bisa menemani sekali dua kali, mungkin dalam 1-2 bulan gitu, bisa saya ajak nih. Jadi menjembatani kebutuhan-kebutuhan yang selama ini mungkin nggak langsung. Nah mungkin yang bisa dipahami juga, Kesling ini mungkin kalau di kesehatan bukan yang utama ya. Yang utama itu yang sakit gitu. Mungkin gitu ada prasangka gitu enggak? Kalau yang sakit baru ya kayak contoh tadi demam berdarah, kalau udah sakit baru ditangani gitu. Berarti
Enggak gitu ya? Oh, berarti sudah bagus sekarang keselingnya ya? Oh enggak? Oh iya, ibu-ibunya. Iya, siap-siap. Enggak, ini tadi maksud saya, selain yang kita di sini, kita ngomongin yang enggak ada aja. Maksudnya dari anggaran atau dari kebijakan yang ada di pejabat misalkan, atau di, ini kita nggak ngomongin orang ya. Kalau ngomongin orang nanti kena hukum kita. Tapi kalau ngomongin masyarakat, tujuannya untuk perbaikan kondisinya, misalkan ada suatu masyarakat di Jawa misalkan atau di mana gitu, eh, ada yang kurang aktif keselingnya, itu kan perlu dibaikin. Nah, kita juga ngomongin saat ini ada beberapa, tadi kalau di Dinkes tadi misalkan diceritain Bu Kurnia tadi, belum seaktif dulu pas masa Bu Nur Hidayah yang di awal ya Bu ya. Itu dulu sering turun di saat ada pertemuan. Nah, gimana caranya biar itu bisa kembali lagi. Nah, hari ini dengan media sanitasi, bersama media sanitasi dan kita semua, semoga ini membuka apa ya, membuka komunikasi atau obrolan lah gitu. Saya cuman memancing, nanti ikannya kita dapatin masing-masing. Memancing di air yang bersih, bukan yang keruh. Iya betul, saya nyambungnya ke sana soalnya. Kalau Aedes aegypti kan nggak mau di tempat yang kotor ya. Iya, betul betul. Padahal di Keseling itu tentang penyakit nggak cuma nyamuk ya, ada amuba, ada WC, ada macam-macam lah. Eh, tapi yang paling berkesan ternyata oleh Bu Kurnia itu demam berdarah, Aedes aegypti. Dari saya kecil, saya SD itu sudah ada, kok nggak hilang-hilang sampai sekarang. Udah 20, udah lebih ya. Saya udah 45 tahun, jadi udah puluhan tahun, udah 40 tahun mungkin lebih. Iya, saya ingat kecil dulu saya sempat opname demam berdarah. Itu saya umur 5 tahunan, apa 2 tahun ya. Jadi udah 42 tahun, 43 tahun masih ada. Itu kerjaan siapa? Kok nggak selesai-selesai? Kerjaan nyamuk betul. Nyamuknya mau dibinasakan nggak mau soalnya mereka. Ah, iya. Betul, betul, betul. Itu udah ada di atas, di depan. Jadi memang kesehatan lingkungan ini kalau yang langsung, ini udah pinter-pinter semua, luar biasa. Nanti disampaikan ke putra-putrinya, cucunya ya Bu ya. Udah punya cucu kayaknya Bu ya. Oh, Itu aja saya nggak punya, mungkin kan sekalian. oh boleh, boleh. Iya. Ya, kalau itu hubungannya yang tadi. Betul, betul. Nanti bisa ngobrol sama konsultan kita. Yang penting manfaat, Bu. Mohon maaf ini. Yang penting manfaat. Jadi sebenarnya kalau semakin banyak yang kita tanggung, nah contohnya anak cucu tanggung, itu tanggung jawabnya makin besar juga. Seperti Spiderman bilang itu. Bapaknya Spiderman itu kan, wah ini udah senior, yang muda-muda yang tahu Spiderman. Itu yang laba-laba itu loh Bu. Laba-laba di film-film. Jadi kata pamannya, semakin punya kekuatan, semakin banyak tanggung jawabnya. Itu kata orang Amerika. Ternyata memang benar. Nanti kalau yang punya banyak anak cucu, ya Bu ya, itu apa namanya, di akhiratnya ditanyanya makin lama itu. Gimana didik anak-anaknya, gimana hartanya dan sebagainya. Di dunia juga sama, nggak cuma di akhirat. Kantor pajak nanyain semua itu. Ya, duitnya dipakai apa, warisannya untuk apa kayak gitu. Anak cucunya dan sebagainya. Jadi kembali ke keseling ya, kita nggak kembali ke cucu. Ini udah waktunya udah lewat saya. Jadi saya sedikit fokus ke materi kita. Kita serius sedikit ya. Jadi di situ mungkin eh, dari tadi udah serius ya, nggak apa-apa. Yang ini sedikit giginya kita masukin lebih kencang. Tadi udah sampaikan Ibu, Bu siapa maaf saya kenapa? Bu Asni. Oke.
Oh, boleh, boleh. Mumpung kita jadi media, ya, media sanitasi. Betul, 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 Metodenya kita ini kan udah lama nih. betul. Orang ini kalau Kita bisa cerita sekalian ya. Ya, nanti jadi masukan. jadi enjoy tapi Curhatan aja. ya. Betul, betul. Terima kasih mungkin atas waktunya. Sebelum ini saya mohon maaf tadi agak terlambat. Ya, Di sini bicara aman, aman. counseling itu luas ya. Betul, betul. Kan di sini kadar counseling dan Betul, betul sekali. selaku kadar counseling itu dulu sudah melakukan kegiatan yang kita berapa sanitasi lingkungan. STBM ya? Ya, sanitasi lingkungan itu masalah spal sampai kepada eh, air minum, sanitasi air bersih sampai kepada ini pengelola produk Air minum yang di itu ya? ya, Lain. bukan ini mas, industri rumah tangga. Oh, RTP ya. Roti-roti kami sudah terus paham. Luar biasa. Kami punya ini setiap kader itu punya tugas mencatat dan ini. Jadi di saat itu memang benar-benar kami kerjakan. Jadi capaian namanya Madurejo harus punya WC semua. Kepalanya sudah itu warung-warung makan sudah kami lihat baik kebersihan itu Luar sudah. biasa. Sekarang lebih khusus kepada Jumantik, entah mungkin karena berkaitan dengan anggaran. Kami juga tidak tahu. Karena dulu kami ya karena kita ini kerja sekarang apa sih yang pakai duit, bicara aja pakai duit. Tadi saya sampaikan. Kita telepon pakai duit kan. Betul. Kalau dulu kan itu kami dikasih buku, dikasih apa karena ada anggaran. Kami paham apalagi sekarang 2026 di angkasnya luar biasa. Namun kami itu sebenarnya kami udah kadung lekat masih kader casting dan kader Jumantik itu tidak memandang ke situ, tapi tidak munafik siapa sih nggak butuh duit. Karena ada duit itu urusan lancar. Salah satunya. Betul ya. Semua tidak akan jalan kalau tanpa duit katanya. Tapi kami sebenarnya tidak. Cuman yang kami harap itu dukungan lintas sektornya. Jangan kami menggebu-gebu di bawah lintas sektornya tidak peduli. Karena di waktu itu kami jalan kenapa? Itu semua bisa dari kelurahannya, dari dinasnya, dari masyarakat sampai masyarakat terkecil RT sampai warganya itu kompak ya. Ya, karena apa? Karena lintas sektornya juga ada. Itu. Jadi harapan kami seperti itu, Mas. Sebenarnya kami itu memang terus semangat bahkan punya tugas dan sekarang ini yang kami laksanakan 1 minggu itu 2 kali kami jalan. Sudah ada jadwal ya. Jadwal misalnya karena kan 2 kelurahan 1 desa kami. Pasir Panjang misalnya minggu ini Pasir Panjang, depan nanti Madurejo, minggu depannya lagi Sidoarjo. Karena kami ya kebetulan maaf ini karena yang turun ini bukan pemegang programnya, jadi mungkin curhatkan kami nanti bisa disampaikan ya. Jadi sekarang itu yang SK dinas itu 30 orang yang nggak ada siaga, cuman kayaknya cuma 28 yang sudah dinas ya. Kami udah siap 28 orang, tapi mungkin karena hari ini tidak bisa hadir 100%. Kalau dulunya kami itu karena dikembalikan kepada kelurahan dan desa, memang sangat minim kader. Tergantung kebijakan dari pemerintah desa dan pemerintahnya aja. Jadi itu mas sebenarnya kami itu sangat semangat, makanya minta dukungan lintas sektornya aja. Itu kegiatan kami di antaranya ya. Solidaritas lingkungannya kami akan jalan. Cuman karena gini, kita untuk merubah mindset perilaku masyarakat itu sangat susah. Karena seperti kita lihat, misalnya kan ini spesifik kepada demam berdarah. Demam berdarah ini kami lihat itu kasus pun ya di situ-situ. Karena itu tadi, karena sebenarnya mas, yang kami lakukan sekarang ini kami hanya memberantas jentik ya, memberantas jentik, menghasilkan bubuk abate sambil cuman yang penting itu sebenarnya edukasi. Edukasi ini mau jalan gimana? Kalau hanya kader, karena hanya kader itu kayaknya gimana ya, nggak terlalu ini. Tapi kalau memang yang dari atas turun itu mungkin bisa menggerakkan. Ya, bisa menggerakkan masyarakat itu lain juga apa nih ya apa nih cara terimanya. Karena ini apalagi
sekarang ini ya kita harus merubah itu Mas. Kalau fogging orang tidak afdol kalau nggak di kalau DB tidak afdol kalau nggak di fogging. Sebenarnya fogging itu kan tidak bagus. ya. Racun juga. Nyamuk dewasa. Racun. Tapi kita untuk memberikan pengertian ke masyarakat itu sangat susah. Ya. Itu karena kesehatan lingkungan ini tidak hanya masalah nyamuk demam berdarah. Bahkan kami pernah Mas itu pernah untuk ini kan nyamuk jentik malaria. Maghrib kami rela duduk di bawah pohon bambu untuk mencari nyamuk. Dulu ya, dulu ada. Itu tahun 2010-an ya. 2010-an itu. 2012. Iya. Saya masih di Pengadilan Banteng itu. Cuman ya itu tadi, itulah perjuangan kami sebagai kader KESI dan kader Jumantik ini. Tinggal nanti ya itu tadi mohon dukungannya untuk edukasinya penting. Siap. Berubah perilaku masyarakat itu sendiri. Karena kita waktu keluar begini-begini kalau masyarakatnya sendiri tidak ada kesadaran. Sama aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Aplaus dulu untuk itu. Iya. Ya, kalau yang sudah senior, ini sekalian ajang untuk setting tadi diceritain cerita yang akan membawa kenangan. Kenangan. Saya dulu pas masih di Puskesmas, sedikit cerita. Kayaknya mau habis ya. Jadi waktu itu ada kesan di Amin Jaya, tahu ya, di ujung sana di Amin Jaya itu DPD juga masalah utama. Akhirnya sama Pak Kapus dulu kita adakan sosialisasi setiap hari malam hari gitu. Nah itu jadi kesan luar biasa karena setelah itu terjadi penurunan kasus waktu itu. Ya karena kesadarannya ada. Nah kalau bukan cuman sih ya, teman Bapak Ibu kader ini udah luar biasa kerjaannya. Tapi pasti perlu didukung oleh tadi yang disampaikan lintas sektor semuanya, terus masyarakatnya juga. Tapi memang plus 62 kita ini kalau belum kejadian memang ya. Belum percaya gitu. Iya. Nah ini salah satu cara kita. Nanti Bu-Ibu bisa ceritakan ada mediasanitasi.com ke masyarakatnya. Jadi kalau mungkin disuruh sehari ngelihat aja, nanti di YouTube juga ada, di website, kalau website itu kayak borneonews.com gitu ya. Nanti bisa nanya tetangga atau yang sudah buka. Tapi yang sekarang materinya masih belum bahasa Indonesia, itu masih bawaannya pas bikin kemarin masih bahasa Inggris. Tapi nanti kita buat ke bahasa Indonesia. Terus oh iya ya. Nah itu tantangan juga. Tapi di ini nanti iya dicoba perbandingan gitu. Jadi nonton hiburannya nggak mungkin itu. Saya lihat 1:10, iya 1:10 aja udah luar biasa. Minimal dalam satu hari, misalkan kita ada efektif, sebenarnya di HP itu sudah ada namanya screen time atau waktu kita buka HP itu ada rekaman waktunya. Itu nanti bisa nanya, kalau sempat nanti bisa dilihat. Sebenarnya saya buka apa sih hari ini yang paling banyak, itu bisa untuk evaluasi. Ini juga nanti tadi nyambung sama yang disampaikan Ibu dan Ibu Ketua tadi bahwa kita itu ada jawaban dari Bu Dokter ya. Mungkin sebelum ke situ saya lanjutkan dulu. Kita perlu membagi waktu. Jadi kalau tujuan kita dihidupkan itu kan untuk beribadah ya, beribadah yang manfaat lainnya untuk kemanfaatan. Entah itu pakai tenaga, pakai yang bisa membantu orang, pakai kalau punya materi, harta ya pakai harta dan seterusnya. Kalau punya ilmu ya seperti ini sedikit kami bagikan pengetahuan tentang kesehatan lingkungan, tentang teknologi dan sebagainya.
Itu salah satu misinya itu bisa mengajak atau mengenalkan ibu-ibu biar tujuan berikutnya setelah tahu itu bisa tadi yang sampaikan ibu tadi meningkatkan kesejahteraan. Itu pemerintah kan juga gitu. Nah, caranya gimana? Nah, kalau ini yang paling mungkin nanti kita bisa menggunakan iklan. Iklan itu kalau ada yang masang di sini, nanti kita bisa dapat duit seperti Google, YouTube itu kan dari iklan. Kalau pemerintah mau ngasih sih alhamdulillah ya. Cuman kalau belum kita minta sama Allah. Nah, jalan Allah itu salah satunya ya dengan iklan nempel atau dengan berbagi. Kita dikasih dari orang yang punya duit banyak, disalurkan, disedekahkan dan sebagainya. Nah, itu perlu media. Nah, itu kenapa Keseleng ini kurang berkembang karena kalah sama medianya yang bonafit. Contoh yang bonafit di kesehatan itu dokter ya, bu dokter dengerin. Jadi farmasi obat-obatan itu paling iklannya ke organisasi yang bonafit seperti itu. Padahal di lapangan sebelum ke dokter itu kan ke kader Keseleng salah satunya, kader gizi dan lain-lain. Nah, kita pengen media sanitasi ini bisa menjembatani ibu-ibu nanti mungkin nggak langsung tapi ya sedikit misalkan ada yang nanti ngasih donasi untuk kegiatan di sini itu kita beritakan itu caranya. Nah kalau diberitakan mungkin kita senggol-senggol pejabat yang punya duit banyak, mungkin yang punya tower Pak Rashid, beliau sudah sering berbagi duitnya banyak sih ya dan mengumrohkan dan lain-lain. Nah cuman yang seperti ini kita perlu banyak Pak Rashid lainnya gitu. Nah, itu salah satunya dengan media sanitasi ini. Ini upayanya seperti itu. Jadi kita mulai dari yang kecil, yang sedikit seperti ini, nanti bisa diterapkan dan dilanjutkan sama yang muda-muda. Ini ada beberapa yang masih muda ya. Yang paling muda, kayaknya, iya yang itu umur berapa Mbak? Kak? 21. Maaf, sudah ibu rumah tangga belum? Oh, belum. Iya, saya tahu. Cuman karena yang lain banyak ibu, kita ajak dia sudah berkeluarga. Bisa belajar nanti ya Kak ya, sama ibu-ibu. Gimana cara ngurus anak? Belum ya? Belum. Cari calon dulu, nah betul. Ya, kembali ke sini saya bacakan sedikit apresiasi untuk kader Keseleng dan Jumante. Harapannya semangat tidak turun, kita berjuang lewat jalur-jalur yang bisa kita lalui. Gaspol gitu ya. Nah, beliau kemarin pas kami ajak di media sanitasi itu sangat minat. Ini yang sekarang beliau sejak kapan ya Mas Risa ya? Saya lupa. Belum ada setahun kayaknya ya. Belum ada setahun di Keseleng Dokter Yuni. Jadi sekaligus kalau mau konsul tentang kesehatan personal atau dokter, beliau dokter juga gitu. Nanti semoga bisa kita ajak ke sini kapan-kapan. Harusnya ke sini sih. Kan beliau juga selain bisa sharing dan sebagainya, harapannya begitu. Iya, itu pesan dari tadi yang disenggol sama Bu Kurnia, Bu Ketua. Nah, kalau hari ini kita tadi yang disampaikan Ibu nggak banyak materi tentang kesehatan lingkungan, kita sedikit ya menggarisbawahi tentang DBD aja. Kalau ilmunya DBD udah tahu semua dan cara menanggulangi udah tahu semua. Kita tadi udah banyak cara-cara untuk benar-benar meminimalisir. Sebenarnya kalau dihitung dari dulu itu kalau secara progres naik turun ya, saya lihat. Jadi kadang hilang, kadang ada lagi, tapi setiap tahun hampir masih ada terus. Ya, karena memang nyamuknya ya pengen hidup juga soalnya. Ada manfaatnya. Salah satu manfaatnya bikin kita gerak badan itu. Khususnya Bapak Ibu-ibu Jumante ya. Nah harusnya kalau targetnya Jumante itu sudah berhasil, Jumante itu harusnya angka bebas jentiknya 100%. Sekarang berapa Bu? Banyak sekali. Berarti itu masyarakat
tadi ngomongin masyarakat ya, belum punya kepedulian selain ibu-ibu Jumantek. Luar biasa loh ini ibu-ibu. Sekali lagi boleh ini aplaus lagi kita untuk kita semua lah. Nah, terima kasih. Tadi ibu-ibu masih ingat nggak yang saya sampaikan? Ini udah hampir 1 jam. Jadi kita nggak lama-lama, kita akhiri aja sebentar lagi. Cuman saya mohon bisa dibantu mengingat apa aja tadi yang kita udah obrolin. Jadi ada beberapa bagian nanti kalau di akhir nanti saya ulang lagi. Nah, mungkin ada yang mau menyampaikan. Yang pertama nanti di awal tadi sebelum yang lain hadir, kami bisa bantu buatin website ya. Mungkin yang masih muda kalau mau punya usaha, itu kita bisa bantu promosikan melalui online. Nanti hubungi aja Kak Desi ya, untuk ini, atau ada yang tahu rumah saya, jadi bisa tanya. Itu salah satu manfaat yang pertama tadi sebelum resminya ada. Atau mungkin punya usaha apa, gimana mengembangkannya, dan seterusnya, mungkin bisa. Nah, yang kedua, tadi tentang ilmu perilaku juga. Intinya disampaikan ke yang lain ya. Ada promosi kesehatan dan sebagainya itu nyambung. Itu juga salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan. Nah, yang ketiga ke masyarakatnya tadi ya, mungkin gitu. Ada yang mau ditambahin? Yang kurang? Nah, yang ada. Mungkin pesan-pesan lagi sebelum ditutup. Oh ya, di pesan panjang ada pengalaman yang berbeda kah? Boleh diceritain? Sama. Yang paling masalah sama DPD. Iya. Jadi kurang, belum seperti yang diharapkan ya. Harapannya kan salah satunya tadi ya, masyarakat. Masyarakat itu ya kita termasuk masyarakat. Cuman maksudnya, oh iya, oh iya iya. Kita dulu pernah kayaknya. Iya. Nah, oke. Mungkin ada yang mau sampaikan lagi, silahkan. Oh, Pak. Oh iya iya. Boleh. Atau Bu, udah diwakili. Iya. Ya, oke. Terima kasih sebelum kita akhiri ya. Kalau ditanya apa yang didapat hari ini ya? Yang didapat hari ini apa? Oh iya. Kenapa pakai sanitasi kom? Selama ini eh, kalau mencari informasi dari mana, Ibu? Mencari informasi dari Google. Ya. Nah, di Google masih bisa dilanjutkan. Kayak kalau kata Bapak Ibu dokter itu kan, itu banyak bisa dilanjutkan. Betul, betul. Iya. Nah, ini sisi lainnya yang melengkapi nanti media sanitasinya. Itu tambahannya. Kalau selama ini lebih ke fokus ke kesehatan lingkungannya, sanitasinya, nah nanti seperti yang tadi diharapkan bisa lintas sektor, harapannya nanti bisa subsidi silang dari pembaca, seperti itu. Kebetulan eh, ini salah satu upaya, karena saat ini kan semua sudah bawa HP, seperti Ibu tadi, buka TikTok, buka YouTube, yang sering berdua itu ya, TikTok sama YouTube. Lainnya ada IG sudah, itu Gen Z itu, generasi muda, walaupun usianya sudah senior, luar biasa, cocok kayak. Jadi tadi semangat terus. Semangat kayak kami itu. Coba deh Iya. Pak, turun ke lapangan lihat kayak apa kami. Luar biasa. Nanti saya
turun besok. Besok kita. Kalau saya lihat lain, dia sendiri ada yang Iya. Iya, saya di kantor terus saya. Iya, betul betul. Nah, ini makanya dengan ini kan punya alasan untuk izin. Nah, itu betul, Bu. Kalau nggak punya alasan, kita nanti ditanya tuh. Nah, kalau sekarang seperti ini kan ini udah izin nih. Ini awal mula kita mulai. Nah, harapannya nanti nggak cuman dari kita, gitu, gitu. Oke, itu luar biasa. Jadi memang harus saling mengingatkan. Ya, betul, betul. Oke, ada yang lain mungkin Ibu terkait dengan keseling atau yang lain yang kita bicarakan tadi, atau dari teman-teman di Pusmas. Sedikit ini tadi saya nggak banyak ngasih materi teknis ya, karena itu udah kayak teman-teman di Pusmas dan Bu Titin juga di sini yang keseling ada berapa? Hmm. Iya, berarti Promkes ya. Yang lain ini Mbak Desi itu di apa? Beberapa. Promkesnya nggak ada ini. Lagi ke lapangan, enggak. Tapi nggak dikasih tahu ya mungkin ya. Nggak dikasih tahu ya. Iya, sengaja. Kemarin amat ini saya bukanya tuh udah malam. Dikasih tahu di WA itu pagi, dikasih WA pagi. Cuman saya bukanya udah malam. Jadi mendadak. Tapi luar biasa. Wah, luar biasa loh. Keren, keren, keren. Oke. Iya, oke. Oke. Iya, tadi kan rumus pertama ekonomi dulu soalnya Bu. Iya, cuman ekonomi juga perlu perlu ini keimbangan ya. Mohon izin ini bukan mengguru ya, saya masih unyu-unyu dibanding iya dibanding Bu. Tapi kadang kalau ngobrol sama yang senior itu kalau dibilang saya memposisikan di bawah yang masih muda maksudnya, nggak mau juga diseniorkan, masih muda gitu. Kalau ya itu namanya kita komunikasi ya, saling ini sama juga kayak ibu-ibu semua saat menyampaikan ke masyarakat seperti tadi yang disampaikan itu memang kendala di bagian atau bukan di bagian, di saat kita sosialisasi perilaku itu memang susah diatur, termasuk saya juga. Kalau saya lagi buka laptop itu lupa semuanya karena ditunggu harus selesai dan sebagainya seperti yang tadi disampaikan. Cuma memang kuncinya apa? Selain masalah yang ada tadi, sebenarnya kuncinya kalau izin ya saya sampaikan kuncinya itu disiplin. Disiplin itu dimanapun. Kalau Bapak Ibu tentara ya TNI kita itu apapun mereka kalau sama komandannya pasti jalan. Nah itu yang bisa saya garis bawahi. Jadi kalau kita udah komitmen, janjian, ini saya izin nih, tadi yang paling on time saya loh, jam 9 kurang sudah di sini. Itu wujud nyata saya nyontohin. Nah, betul, ya, betul. Saya sangat memahami masalahnya semua. Cuman ini menyontohkan kedisiplinan. Jadi saya berani ngomong karena sudah nyontohin. Kalau saya belum ngomong kan belum nyontohin kan nggak mungkin. Nah itu contoh aja. Jadi saat ibu-ibu nanti menyampaikan itu sebagai contoh aja nanti bisa dilakukan gitu. Betul itu dia, tuh, sangat sepakat. Mungkin itu kesimpulannya ya Bu ya. Luar biasa. Terima kasih kehadirannya. Kesempatan dikembalikan ke Kak Desi. Semoga ada kesempatan lain untuk kita tindak lanjuti lagi yang sudah kita bicarakan. Terima kasih. Iya. Nanti apa hasilnya? Semoga bisa ikutan lagi contohnya ke depan atau
eh, kegiatan yang kita bisa bareng-bareng lakukan lah nanti. Yang penting bukti nyatanya kan semua itu. Betul, ini salah satu bukti nyata kita ketemu pertama kali. Insya Allah. Oke, terima kasih itu semua ya. Kami kalau ada yang salah, dari kami semua pastinya banyak yang salah. Mohon maaf lahir batin. Semoga manfaat. Semoga nanti bersabar dulu kayaknya. Kena hujan. Iya, Alhamdulillah. Mungkin gitu. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan mic-nya ke Ibu Desi. Kak Desi. Sama-sama. Hari Minggu, ya, ini ada memberikan untuk kita yang jalan ke RT ya Bu ya, ini dari sini kan belangkonya. Jadi nanti di sini itu satu belangko ini per minggu. Jadi minggu pertama, kedua, dan ketiga ya. Nah nanti laporannya yang ini yang kita laporkan ke dinas. Nanti surat tugasnya Desi yang bikin dari sini, fotonya nanti Desi yang nyetak dari sini. Jadi ibu tinggal jalan terus kasihkan belangko ini setiap minggu. Nah fotonya dan download aplikasi kemarin ya. Ya, Di aplikasi. tidak semua Di aplikasi semua. kita jalan dikirim ke grup aja atau pribadinya ditulis ini desa Pasir Panjang. Iya, tapi biasanya kan di bawah itu juga ada tanggalnya, jadi sudah tahu tanggal itu tanggal 2 kayak ini minggu pertama kayak gitu ya. Per desa sama kelurahan ya, ini maksudnya Sidoarjo ya. Perhatikan di situ nanti ada bulan atau minggu, jadi maksudnya Januari atau Februari itu dimasukkan di pertama, kedua atau ketiga. Terus ada penanggung jawab itu bisa ditulis kepala ketuanya desa atau kelurahannya bisa dimasukkan sama nomor telepon penanggung jawabnya sama alamat. Ini alamat lokasi yang dilakukan pemantauan jentik ya. Iya, kalau bisa sih alamatnya lengkap sih. Misalnya kalau ada gangnya bisa. Itu kan bisa panjang, itu bisa Bu. Ya. Selanjutnya ini ada yang nomor 1, ada urutan nomor 1 sampai 15. Bisa ambil 10 rumah aja, paling sedikit 10 rumah ya Bu ya, 10 kakak. Yang pertama itu ada pemilik rumah, nama pemilik rumah. Jadi yang nama yang ibu temuin pertama kali itu siapa sih? Istrinya atau suaminya, nama yang itu. Terus alamatnya ya, alamatnya baru RT aja, RT misalnya RT berapa ya. Terus tanggal pemeriksaannya minggu yang hari itu juga. Terus nah ini ada jenis kontainer yang diperiksa. Nah pasti ibu sudah tahu kan apa yang diperiksa kayak biasanya, ada dispenser, vas bunga, terus penampungan air lainnya, dilihat benar-benar ya. Nanti kalau misalnya terdapat jentik bisa dicentang ya. Kalau nggak ada jentiknya strip aja. Terus kalau misalnya penampungan air lainnya, nah kalau misalnya di sini tidak ada tapi ibu menemukan tempat misalnya ada di botol bekas, bisa ibu tulis di penampungan air lainnya. Terus nanti bisa ditanya juga pernah ada yang menderita DBD atau tidak ya. Terus habis itu para kader jumantiknya, jadi kader yang jalannya meriksanya bisa diparah. Terus nanti, nah ini ada tambahan, ada NIK. NIK ini nomor KTP yang punya rumah, itu salah satu aja. Ini untuk membantu kami untuk CKG ya, biar CKG kami bisa naik juga. Jadi minta NIK-nya. Jadi CKG ini cek kesehatan gratis. Jadi kalau misalnya kita sudah screening, kita bantu screening, nanti kalau misalnya mau cek gratis langsung ke puskesmas bisa. Ya, kalau ibu-ibu kader ini mau cek gratis di puskesmas hari ini bisa, nanti bisa dapat pemeriksaan gula darah, habis itu kolesterol, asam urat. Terus nanti kalau misalnya
ada keluhan nyeri dada, nyeri apa bisa dilakukan EKG secara gratis. Terus kalau misalnya ada mau IFA juga bisa lakukan gratis ya. Jadi itu, jadi ada poin-poinnya. Jadi kita manfaatkan yang ada dilakukan pemerintah itu CKG, cek kesehatan gratis. Kapan lagi pemerintah ngasih kita fasilitas yang mendukung ya, tapi kan tahun 2026-nya belum Bu ya, jadi itu CKG itu akan dikasihkan setahun sekali ya Bu. Bisa, yang penting tetap bisa ya kasih ya, tetap bisa Bu, yang penting apa, alamatnya kan di sini ya, nanti bisa dibantu nanti. Iya Bu. Kalau kami kan diskonnya kan plus minusnya ya. Kalau memang plus, kalau memang ada minusnya plus. Di sini centang apa gimana ya? Mau centang apa plus ya sih? Kalau dari dinas Bu, sesuaikan aja. Kalau dari puskesmas kan kita biasanya yang negatif sama positifnya digunakan. Karena ketentuan menghitung maksudnya menghitung indeksnya, maksudnya berapa persentasenya. Nah, saya itu baru kelola datanya kemarin baru di KIGIS. Kata saya ulang lagi karena KIGIS yang sekarang itu udah berubah banyak. Jadi maksudnya titik-titik wilayah mana aja yang memungkinkan. Nah, kalau dari dinas ini kan kita mintanya mereka langsung yang positif aja, jadi centang. Tapi nanti kalau untuk programnya kita sendiri, nanti kita ada hitungan positif dan negatifnya. Kalau dijadikan satu nggak bisa kasih? Kalau mau, kalau nggak memberatkan dari kader, nggak apa-apa, buku langsung ditulis aja indeksnya yang positif berapa di Foxiku, negatifnya berapa. Kita dikasih, misalnya contoh kalau dari Dinkes, positif di Tempaya, misalnya yang diperiksa ada 3, 2 positif, 1 negatif. Kalau ditulis di Tempayanya itu. Ya, kalau di sini kan nanti kalau memang kan masih saya itu ya. Nah, berarti nanti di sini misalnya dispensel yang positif, berarti dispensel lagi sudah centang. Ya, atau sama pasnya yang itu sama pasnya. Ya. Kalau nggak di minus dan plusnya aja Bu, samakan aja sama pemakaian sebelumnya. Iya, para kader. Ini salah satu atau gimana? Karena kan misalnya kami nggak jalan nih saat kami ambil tesnya, misalnya nih kami berbagi, kamu yang masyarakat di sana nih. Gimana ya? Kalau satu orang Mamanya ini kan satu lembar di asli sih jalan sendiri sana. Berarti ini para pintu asli lembar. Bisa jadi satu aja sama-sama aja. Ya. Ya, wakil aja bisa. Ya, penanggung jawabnya RT-nya aja. Penanggung jawabnya ini yang ini kok saya lihat dari komennya Mas Yoga kemarin, itu penanggung jawabnya kader yang jalan. Ya. Mengutamakan kader yang jalan. Tapi yang untuk isi KTP-nya itu nomor KTP itu minggu pertama aja ya Bu ya. Kan minggu kedua ketiga kan tetap sama kan rumahnya kan, jadi nggak perlu bolak-balik isi nik lagi. Jadi nah itu dapat salam Bu Desi, Kak Desi sama Bu Dokter. Iya, dokter. ada. Dulu kemarin di alumni ini ada. Minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi nanti satu desa itu satu bulan dapat 4 lembar kertas. Iya, sekali jalan tapi ada 4 lembar kertas. Jadi itu minggu pertama enggak. Misalnya ibu masuknya ke RT 12 ya. RT 12 itu minggu pertama ibu cek nih. Ya, ada 10 kakak. Minggu keduanya kakaknya itu lagi. Jadi habis Ya. perubahannya aja di sini minggu kemarin pertama, terus positif ada di Peter, ternyata minggu keduanya sudah tidak ada, berubah gimana itu kan belum situ aja kan ya. Pemantauannya itu biasanya kalau jentik itu kan kita dalam sebulan 4 kali per minggu. Jadi kita lihat lokasinya di situ.
1 bulan itu ya benar sih. Iya, iya. Cuma nanti ibu bisa memilih yang menurut ibu yang efek agak rawan dan yang kasus DBD-nya begitu. Ya. Mana bedanya istilahnya ketika bukan aplikator, saya sudah mulai data, jadi masih ada titik perubahan yang di situ, maksudnya berulang-ulang terus. Kalau kita kan selama ini ada satu kakak sudah nih langsung. Jadi kalau kita lanjutkan kolom ini, jadi kita memang berulang. Ada nggak perubahan? Ya. Nah, yang pasti memang ini kan kalau kita perubahannya ya. Tingkat prosentase perubahannya gimana dalam 1 bulan? Ya, kan? Yang di sini ya. Kalau tadi kan berulang semangat. Iya. Ya jadi nanti Desi kasih sebulan itu 4 lembar untuk 4 desa, jadi bisa memilih sendiri-sendiri desa kelurahan yang menurutnya yang dari kita udah sering PSN ya Bu ya, kan otomatis kalau kader-kader yang lama yang lawas yang sering ikut tuh pasti sudah tahu di mana lokasi-lokasi yang sudah sering kena kasus DBD ya, yang terutama nih RT-nya Pak Unggul sendiri RT 3 itu setiap tahun ada ya. Paling tinggi ada 3 ya? Iya, RT di belakang Madurejo 18 itu juga berulang, Pak. Ya, juga pasirnya ya titik lokasinya juga sama. Kalau memang dilihat dari lingkungan sanitasi memang berulang terus di situ. Ngobrol sama Pak RT ya sekarang ini. Memang agak kompleks sih masalahnya. Nanti saya sampaikan. Baiklah Ibu ya, terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga. Maaf untuk meminta waktunya untuk hadir sini. Ya, nanti kita untuk PSN selanjutnya di Kamis ini ya. Belum konfirmasi sama ini. Enggak kayaknya Bu. Kayaknya ada kasus yang baru lagi. RT 3 ini belum dibalas saya sama pasiennya dari kemarin WA. Nanti tak kirim ya. Kalau Iya, kami ada grupnya sekarang. Rencana tanggal 11. Nah saya sebelum menyampaikan grafik tahunan kita, maksudnya penyakit yang memungkinkan. Kalau selama ini kita ngambilnya yang positif, nah karena tadi saya baru belajar kemarin, suspek itu juga saya hitung sama yang positif. Jadi kita bisa lihat perbandingan sama ini kan tanya. Mungkin alhamdulillah ya dari angka kejadian 2023 ya tinggi. Dari kemarin 2024, 2025 kasus kematian. Kalau ada pun itu kemungkinan karena bukan dari sakit demam berdarahnya ya, tapi dari komplikasi yang diterima. Oh ya, Mau menghadap kemana dulu Pak? Kayak gini atau berdiri di sini? Boleh. Bagusnya kayak apa? Oh, di sini belakang sini. Ya, ya. Mohon maaf, ibu-ibu bisa izin kita foto bersama dulu. Oh, depan aja. Iya, itu nih. Ya kan dari Sejarah ini yang pertama ini. ternyata Bapak paling ganteng ya. Ya, tapi makanya nanya ada semua. Aku saya Mas, ada ini kok. Kami di sana iya sini kita manjurin aja ini masih ada. Bisa aja.
Semua beda lewat apa ya? Saya yang sampaikan, jadi saya yang sampaikan. Terima kasih ya. Secepatnya, iya secepatnya. Kan minggu depan paling lama. Minggu ini. Nanti di pertemuan kader ya, kita lakukan kelas pemeriksaan. Jadi yang